Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran ini. Saya Vendra, dosen analisa kimia farmasi. Dalam video ini kita akan membahas terkait analisa karbohidrat. Kita ketahui karbohidrat merupakan salah satu biomolekul yang penting dalam bidang farmasi dan industri makanan. Analisis karbohidrat sangat diperlukan untuk menentukan kandungan, struktur, serta kemurnian suatu produk, baik itu dalam bahan baku farmasi, formulasi obat, maupun produk konvensional. Dalam video ini kita akan membahas beberapa aspek utama dalam analisa karbohidrat, diantaranya jenis-jenis karbohidrat, ya, klasifikasinya, jenis-jenis karbohidrat berdasarkan strukturnya, memahami perbedaan antara monosakarida, disakarida, dan polisakarida, metode analisa karbohidrat, teknik-teknik yang digunakan dalam identifikasi kualitatif, ya, seperti uji warna. Baik, selain itu ada uji kuantitatif. Kata karbohidrat berasal dari gabungan kata karbon dan hidrat, ya, yang mencerminkan komposisi utamanya. Secara sederhana, karbohidrat dapat didefinisikan sebagai polimer gula, yaitu rantai molekul yang tersusun dari satuan gula-gula yang sederhana. Dari segi komposisi kimia, karbohidrat tersusun dari atom karbon C, hidrogen H, dan oksigen. Ya, dengan perbandingan yang umum mengikuti rumus CH2ON, ya, CH2ON. Ya, struktur ini menjadikan karbohidrat sebagai senyawa karbon yang kaya akan gugus hidroksil dan berperan penting dalam sifat kimia dan biologisnya. Dalam sistem biologis, karbohidrat kita ketahui, ya, merupakan produk, ya, dari fotosintesis, di mana tumbuhan hijau menggunakan karbon dioksida dan air H2O dengan energi matahari, ya, dan klorofil dalam daun untuk membentuk senyawa organik sederhana. Hasil sintesis ini kemudian akan mengalami polimerisasi membentuk pati yang berfungsi sebagai cadangan energi bagi tubuh, yang dimana pati itu adalah salah satu dari karbohidrat. Nah, kita masuk ke klasifikasi karbohidrat. Karbohidrat dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah satuan gula yang sebagai penyusunnya serta ukuran rantai karbonnya. Berdasarkan hal tersebut, kita ketahui karbohidrat bisa dibagi menjadi monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Ya, monosakarida sendiri merupakan karbohidrat yang paling sederhana, yang terdiri dari satu unit gula, ya, tanpa dapat dihidrolisis lebih lanjut ke unit yang lebih kecil. Ya, pengelompokan monosakarida berdasarkan gugus fungsionalnya terbagi menjadi dua. Jadi gugus aldehid itu adalah aldosa, sedangkan jika mengandung satu gugus keton yaitu ketosa. Pengelompokan dalam jumlah atom karbon, ya, biasanya ada heksosa dan pentosa. Ini yang paling sering. Yakni kalau heksosa glukosa dan fruktosa, pentosa itu silosa dan ribosa. Ya, karakteristik monosakarida itu biasanya memiliki rasa manis karena adanya gugus hidroksil yang berperan dalam interaksi dengan reseptor rasa manis di lidah. Ya, mudah larut dalam air, cepat diserap, ya, biasanya sebagai sumber utama. Oligosakarida, ya, oligosakarida ini merupakan karbohidrat, ya, yang terdiri dari 2 hingga 10 atau dalam beberapa kasus, ya, hingga 20, ya, unit monosakarida yang saling berikatan dengan ikatan glikosidik. Ya, glikosidik, ya, ikatannya. Karakter oligosakarida juga memiliki rasa manis, terutama pada oligosakarida dengan unit yang lebih kecil, yaitu disakarida. Oligosakarida ini juga harus dipecah menjadi monosakarida terlebih dahulu agar dapat diserap dalam sistem pencernaan. Umumnya masih larut dalam air, ya, dan dapat diperoleh dari hidrolisis
juga dari hidrolisis polisakarida, baik enzimatis dan atau perlakuan asam. Ya, contoh oligosakarida, ya, disakarida terdiri dari dua monosakarida, yaitu seperti sukrosa. Sukrosa itu adalah gula pasir yang dimana terpecah menjadi glukosa dan fruktosa. Laktosa, gula dalam susu yang bisa kita pecah menjadi glukosa dan galaktosa. Maltosa, glukosa hidrolisis pati, ya isinya sama-sama glukosa atau dua glukosa. Ya, atau rafinosa atau stevinosa yang bisa ditemukan di kacang-kacangan. Sedangkan polisakarida, ya, kita ketahui di sini ya terdiri dari biasanya lebih dari bisa mencapai banyak unit monosakarida, bisa mencapai 30 hingga 60 ribu satuan gula, ya, berfungsi sebagai cadangan energi atau komponen struktural dalam sel. Ya, umumnya tidak memiliki rasa manis dari polisakarida ini dan harus dipecah ya, dalam bentuk monosakarida dulu agar dapat dicerna dalam tubuh. Hanya pati ya teman-teman yang bisa dicerna oleh tubuh manusia. Sedangkan polisakarida lain seperti selulosa tidak bisa dicerna dan umumnya berfungsi sebagai serat makanan atau dietary fiber. Berperan biasanya dalam tekstur makanan juga. Ya, contoh pati, ya kita ketahui pati, starch, ya, glikogen, ya glikogen itu ada cadangan energi yang dalam tubuh manusia atau hewan. Selulose, selulose itu komponen utama di dinding sel yang tidak bisa dicerna, tetapi berperan pada serat makanan. Kitin, ya kitin ini penyusun eskeleton, biasanya pada serat, teman-teman. Oke. Kita masuk ke monosakarida berdasarkan gugus fungsionalnya. Ya, ada yang terdiri dari aldosa dan ketosa. Ya, gugus fungsi utama di si aldosa tergantung pada letak karbonilnya, teman-teman. Ya, karbonilnya. Ya, kalau aldosa berarti monosakarida yang mempunyai gugus aldehid pada ujung rantainya. Biasanya aldehid ini bersifat reaktif yang biasanya mudah mengalami oksidasi ke asam karboksilat. Ya, contoh strukturnya glukosa, ya, galaktosa, ribosa, ya, manosa. Sumber aldosa ini biasanya pada buah-buahan, madu, ya, juga ada. Ya, kalau seperti galaktosa itu ya komponen utama dalam laktosa susu. Ya, sedangkan ketosa, ya, di mana gugus ketonnya, ya, di posisi karbon kedua. Ya, gugus keton ini lebih stabil daripada aldehid, ya, sehingga ketosa biasanya kurang reaktif untuk uji reduksi dibandingkan aldosa. Ya, contohnya fruktosa ini yang paling sering banget. Ya, fruktosa ditemukan pada buah-buahan juga, tapi banyak juga ditemukan pada makanan yang diproses. Ya, produk makanan yang sering mengandung fruktosa, ya, dia sebagai bahan tambahan seperti minuman ringan, jus, buah, makanan manis seperti permen itu banyak mengandung fruktosa. Ya, pada pengujian Seliwanov, ya ini bisa membedakan antara aldosa dan ketosa. Ini spesifik pada ketosa, teman-teman. Jadi jika dipanaskan dengan resorsinol, ya Seliwanov isinya resorsinol dalam HCl, ketosa akan menghasilkan warna yang merah tua. Sedangkan aldosa dia memberikan warna yang merah muda samar atau merah muda terang. Ya, uji yang lain seperti Benedict Fehling, ya biasanya ya aldosa positif, tapi ketosa juga bisa menghasilkan positif, ya dia bisa menghasilkan positif atas tautomerisasi, ya jadi sedikit lebih lambat. Tautomerisasi itu ketika ketosa dapat berisomerasi menjadi aldosa, ya biasanya
salah satu uji Benedict dan uji Fehling ini dalam keadaan basah, ya, dia jadi ketosanya dia berisomerisasi menjadi enediol, ya, selanjutnya akan uh, bereaksi sebelum bereaksi dengan reaksi ujinya. Oke, kita lanjut terkait jumlah atom karbon dalam rantai. Ya, di sini selain heksosa dan pentosa tadi, ternyata ada lagi yang triosa. Triosa itu berarti 3 atom karbon, tetrosa itu 4 atom karbon, dan pentosa 5 atom karbon, dan heksosa 6 atom karbon. Ya, triosa itu juga ada posisi aldosa dan ketosa. Nah, kalau aldosa, aldehid berarti gliserosa atau gliseraldehid ada, ya, ketosa itu dihidroksi aseton. Sedangkan tetrosa itu ada eritosa dan eritulosa. Pentosa seperti tadi ada ribosa, arabinosa, silosa, ya. Untuk ketonnya ribulosa, silulosa, ya, dan heksosa tadi glukosa juga ada, galaktosa ada, manosa ada, ketosa, fruktosa, dan sarkosa. Ya, jadi dari teman-teman tolong untuk juga dihafali mana ini triose, di mana tetrose, ya, berdasarkan jumlah atom karbon atau berdasarkan aldose ketosanya. Ya. Ini adalah nomenklatur atau klasifikasi karbohidrat, ya. Seperti tadi ada beberapa, mungkin kita akan fokus ke polisakaridanya. Polisakarida juga karbohidrat kompleks yang terdiri dari banyak monosakarida. Ya, biasanya untuk cadangan energi ya tadi. Ya, tapi untuk jenisnya ada 2. Homopolisakarida yang terdiri dari satu jenis, ya, satu jenis ya teman-teman, monosakarida yang berulang. Contoh itu pati, itu yang paling sering. Selain itu glikogen, selulose, atau kitin. Sedangkan heteropolisakarida itu terdiri dari lebih dari satu jenis monosakarida. Ya, biasanya kalau fungsinya di sini, ya, biasanya untuk membentuk jaringan atau pelindungan tubuh. Ya, yang paling sering kita dengar adalah asam hyaluronik, ya, berperan pada pelumasan sendi atau biasanya pada kesehatan kulit. Ya, heparin, ya, untuk pencegahan pembekuan darah. Pektin juga bisa, ya, biasanya juga digunakan untuk pengental kalau di industri makanan. Oke, nah ini yang paling sering banyak ditanya pada label makanan, teman-teman. Ya, apa itu kalori? Ya, kalori itu adalah satuan energi ya, teman-teman. Bukan karbohidratnya saja. Jadi satuan energi yang diperoleh tubuh dari makanan untuk melakukan berbagai aktivitas. Ya, setiap makronutrien itu ada karbohidrat, protein, dan lemak, memiliki jumlah kalori yang berbeda tiap gramnya. Jadi untuk karbohidrat itu tiap 1 gram itu adalah 4 kalori, protein itu adalah 4 kalori, sedangkan untuk lemak itu 9 kalori. Jadi kalau kalori dalam suatu makanan dapat dihitung dengan rumus gram karbohidrat dikali 4, gram protein dikali 4, dan gram lemak dikali 9. Ya, misalnya, ya, jika ada suatu makanan mengandung 50 gram karbohidrat, berarti dia dikali 4 kalori, 10 gram protein dia juga dikali 4 kalori, dan 5 gram lemak itu dikali 9. Jadi kalau 4 kali 5, 200, 4 kali 10, 40 tadi, dan 5 kali 9, 45, jadi sekitar 285 kalori. Ya, jadi kalau ada suatu makanan terdiri dari 50 karbohidrat, 10 gram protein, dan 5 gram lemak, itu mengandung 285 kalori. Ya, ini juga komponen yang pada label yang kita sebut nutrition fact. Ya, biasanya ada beberapa istilah, yaitu total karbohidrat, dari jumlah keseluruhan dari karbohidrat, ya. Habis itu dietary fiber, dari bagian karbohidrat yang tidak dapat dicerna, dari yang
terutama pada polisakaridanya, total sugar atau total gula, jadi jumlah keseluruhan gula alami atau dalam bahan tersebut, ya, added sugar yaitu gula yang ditambahkan selama proses produksi. Jadi bukan berasal atau bukan yang secara alami pada bahan makanan tersebut. Contohnya seperti gula pasir, ya mungkin dalam makanan itu sirup jagung, ya yang tinggi fruktosa, ya. Kita akan jelaskan di slide 9 terkait total sugar. Jadi total sugar di sini jumlah keseluruhan monosakarida dan disakarida bebasnya, teman-teman tadi. Ya, termasuk yang secara alami terdapat dalam bahan panganan maupun yang ditambahkan. Jadi total sugar itu keseluruhannya. Jadi di situ keseluruhannya berapa. Sedangkan added sugar, jadi gula tambahan, jadi gula yang secara khusus ya selama proses produksi, baik itu untuk meningkatkan cita rasa, memperpanjang umur simpan, contoh kayak manisan, memberikan tekstur tertentu, berasal dari gula murni. Ya, contoh seperti sukrosa tadi. Jadi added sugar itu gula tambahannya. Oke. Kita berpindah ke uji kualitatif dan uji kuantitatif. Dalam analisa karbohidrat, terdapat dua pendekatan utama, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Ya, kedua metode ini memahami keberadaan ya, biasanya jenis serta jumlah karbohidrat. Kalau kuantitatif adalah jumlah karbohidrat. Kualitatif mendeteksi keberadaannya, ada karbohidratnya ada atau tidak dalam sampel tersebut. Terus mengidentifikasi jenisnya. Ini monosakarida kah, disakarida kah, polisakarida kah, dan biasanya teknik ini ya, biasanya teknik analisa kualitatif ya bisa memanfaatkan waktu reaksi kimia dengan waktu bereaksi tertentu sehingga menghasilkan perubahan warna, di mana perbedaan warna itu kita bisa membedakan dari klasifikasi yang. Sedangkan uji kuantitatif setelah memastikan keberadaan karbohidrat tadi di uji kualitatif, kuantitatif ini dilakukan untuk mengukur jumlah karbohidratnya, teman-teman. Ya, di sini banyak banget metode yang bisa digunakan, ya, baik metode fisika, kimia, enzimatik, kromatografi, spektrofotometri UV, ya, dan yang lain-lain. Oke. Slide 11 ini kita masuk ke uji diagram secara keseluruhan. Ini gambaran diagram untuk uji kualitatif. Jadi bisa kalian lakukan dari atas ke bawah. Oke. Sebelum masuk ini mungkin ada istilah terkait furfural, teman-teman. Furfural itu apa? Jadi furfural dalam analisa kualitatif karbohidrat ini cukup penting. Ya, furfural memerankan peranan penting untuk hasil reaksi dari gula tertentu dengan asam. Senyawa ini bukan hidrolisa ya teman-teman, tapi biasanya furfural ini ada senyawa organik ya, tadi yang terdiri dari rumus kimia C5H4O2 atau dikenal dari furfuraldehid ya. Senyawa ini terbentuk dari karbohidrat yang mengandung gugus furanosa ya, atau seperti pentosa, contohnya ribosa dan silosa, ketika dipanaskan dalam asam kuat, seperti asam sulfat pekat, dia akan membentuk furfural. Atau dia akan mengalami dehidrasi. Untuk pentosa, biasanya akan membentuk furfural, sedangkan heksosa, dia membentuk hidroksi metil furfural. Hidroksi metil furfural, atau HMF. Ya, jadi cukup penting ini kondisinya furfural. Ya, kita masuk ke uji molis. Ya, tujuan uji molis itu untuk mengidentifikasi keberadaan karbohidrat dari suatu sampel, baik itu oligosakarida, monosakarida maupun polisakarida. Jadi ketiga-tiganya. Ya, uji
ini bersifat kualitatif dan sangat sensitif, ya. Jadi prinsipnya adalah hidrolisis oleh asam sulfat pekat. Jadi kompleks monosakarida bisa menjadi monosakarida. Jadi polisakarida menjadi monosakarida terlebih dahulu, baru akan terjadi dehidrasi monosakarida. Monosakarida tertentu akan mengalami dehidrasi asam sulfat pekat membentuk furfural atau hidroksimetilfurfural dari heksosa. Ya, pembentukan pewarna ini, ya, ketika ada cincin ungu, ya, cincin yang berwarna yang terlihat di gambar itu karena ada reaksi alfa naftol. Jadi penambahan alfa naftol ini melewati dinding. Ya, jika ada cincin ungu itu ada indikator atau terindikasi adanya keberadaan karbohidrat. Jadi tidak bisa membedakan monosakarida, oligosakarida maupun polisakarida. Jadi saya ulang lagi, keunggulannya jadi uji Mohs ini sangat sensitif, dapat mengidentifikasi semua, jadi tidak dapat dan mudah dilakukan. Kalau kita tidak punya reaksi alfa naftol, kita bisa melakukan uji antron. Hampir mirip, ya, reaksinya sama menggunakan asam sulfat pekat, jadi juga mengalami hidrolisis dulu menjadi monosakarida, terus dia mengalami dehidrasi, dan ketika bereaksi dengan antron, ya, antron 910 dihidros 9 oxo antronsen, dia akan mengalami kompleks hijau, ya, dan ini lebih kelihatan daripada uji Mohs. Berikutnya kita masuk ke I2, iodin. Ya, uji iodin ini, ya, perlu kita ketahui, ya, biasanya kalau ada I2 dia akan bereaksi dengan suatu polisakarida. Umumnya khususnya adalah amilum, ya, atau pati. Ya, interaksi iodin dan polisakarida, ya, ini tidak bereaksi secara kimia, ya, tetapi dia terperangkap, teman-teman. Jadi terperangkap dalam struktur helix polisakarida yang membentuk kompleks warna. Ya, jadi reaksi yang kompleks. Ya, jadi dalam polisakarida di sini akan membedakan ini polisakarida atau non polisakarida. Jadi kalau dia positif dia polisakarida, kalau negatif dia non polisakarida. Berarti bisa monosakarida atau oligosakarida. Ya. Polisakarida sendiri kalau warnanya biru tua dia adalah amilosa. Kalau warnanya merah keunguan dia amilopektin, jadi bagian dari pati itu ada amilosa dan amilopektin. Sedangkan glikogen itu warna merah kecoklatan. Nah, pertanyaannya, mengapa monosakarida dan disakarida tidak berwarna? Karena monosakarida dan disakarida ini tidak memiliki struktur yang helix karena ukurannya lebih kecil dari polisakarida. Dan tidak memiliki ikatan hidrogen yang membentuk spiral yang helix tadi. Sehingga I2 atau iodin tidak bisa masuk dan membentuk kompleks. Jadi benar-benar khusus untuk polisakarida. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk dulu ke istilah baru lagi, gula pereduksi. Gula pereduksi ini merupakan karbohidrat yang memiliki aldehid atau keton bebas, sehingga mampu mereduksi senyawa lain, ya, umumnya pada ion tembaga 2, ya, Cu2+, ya, bisa dalam bentuk reagen atau bereaksi Benedict atau biasanya bereaksi Behling menjadi Cu+ atau tembaga 1 atau Cu oksida. Ya, biasanya reaksi ini merah bata. Jadi reaksinya lebih ke menentukan bahwa ini gula pereduksi atau tidak. Ya, jadi saya ulang lagi, reducing sugar biasanya punya, yang utama di monosakarida dia punya aldehid bebas atau keton bebas. Ya, bagaimana dengan oligosakarida dan polisakarida? Apakah termasuk gula pereduksi? Mari kita diskusikan nanti dalam tatap muka. Ya, jadi arahnya ke sini. Jadi itu yang oligosakarida dan polisakarida akan sedikit berbeda. Oke, kita masuk ke uji barcode.
ya, barcode, ya, ini uji gula reduksi, berarti ada Cu2 plus dan Cu plus dalam larutan asam lemak. Jadi monosakarida dapat mereduksi, ya, Cu2 plus dalam kondisi asam sehingga hasil positif menunjukkan keberadaan monosakarida. Nah, pertanyaannya di sakarida bagaimana dan polisakarida? Mereka cenderung lebih mempunyai waktu lebih lama dalam bereaksi dalam kondisi asam. Oke, jadi cenderung lebih lama dalam kondisi asam. Sedangkan uji Benedict, ya, ini sama pakai CO2 plus, tapi suasananya tadi asam untuk barcode, ini adalah basah. Jadi gula pereduksi, ya, seperti glukosa, fruktosa, dia kan punya aldehid sama bebas. Jadi ya bisa mereduksi Cu2 plus. Sedangkan contoh di sakarida, ya, yang non tereduksi, yaitu sukrosa, tidak dapat bereaksi karena gugus anomeriknya, ya, anomeriknya sudah penuh teman-teman. Jadi sudah penuh, ya, dia membentuk asetal. Oke, dari gambar ini awalnya biru teman-teman, ya, awalnya biru. Terus untuk yang hijau nomor 2, yaitu yang gula dengan konsentrasi rendah. Kuning itu yang konsentrasinya lebih tinggi, yang sebelah kanan itu yang kita lihat, gambar kanan bawah, pojok kanan bawah, ya, dan orange, merah itu untuk yang konsentrasi cukup tinggi. Nah, kita lanjut dulu. Selimanov, kali lagi seperti tadi, itu bisa membedakan aldosa dan ketosa. Jadi reaksinya adalah resorcinol dalam kondisi asam kuat. Jadi reaksinya ya seperti dia terdehidrasi dulu, asam klorida, yang menghidrolisis HCl, ya, di asam kuat berarti HCl menghidrolisis disakarida, ya, mungkin mengandung fruktosa, ya. Jadi gugus keton dalam ketosa akan mengalami dehidrasi lebih cepat dibandingkan aldosa, ya, menghasilkan hidroksimetil furfural dan bereaksi dengan resorcinol akan berwarna merah. Nah, uji ini sangat berguna ketika analisis karbohidrat, terutama menganalisis atau mengidentifikasi keberadaan fruktosa yang biasanya dalam yang mengandung gugus keton. Oke, lanjut uji Osanson. Ya, identifikasi berdasarkan bentuk kristal. Jadi metode kimia yang digunakan untuk mengidentifikasi gula pereduksi berdasarkan bentuk kristalnya yang terbentuk ketika gula bereaksi dengan fenilhidrasin, ya, fenilhidrasin, jenis gula yang membentuk kristal Osanson yang khas. Ya, biasanya di sini yang sangat sukar dibedakan adalah glukosa yang paling pertama, fruktosa dan manosa, karena model kristalnya adalah jarum panjang. Sedangkan maltosa ini sedikit yang warnanya kuning lagi, dia membentuk suatu kayak bunga matahari atau bintang. Ya, itu sangat ciri khasnya. Jadi kalau maltosa itu sangat khas. Oke, ini slide terkait tahapan analisis kimia. Dalam analisis karbohidrat, mungkin kita bisa pengambilan sampel, ya, yang harus dilakukan dengan cermat, mewakili keseluruhan dari pengambilan sampel itu harus bisa mewakili keseluruhan yang dapat dianalisis, ya, preparasi, ya, mencakup penghancuran, mungkin pelarutan, ya, ini bakal hidrolisa untuk mengubah polisakarida mungkin yang menjadi monosakarida atau yang sesuatu yang kita inginkan, ya. Selanjutnya metode analisa yang harus ada pengukuran analisa atau metode analisa yang kita harus sesuaikan, ya. Pengolahan data untuk menentukan konsentrasi karbohidrat kalau untuk uji analisis kuantitatif, dan tahapan terakhir seperti penetapan kesimpulan di mana hasil analisa ini dengan standar yang berlaku, ya, baik keperluan penelitian maupun regulasi dalam pangan atau farmasi, ya, seluruh proses ini memastikan bahwa kandungan karbohidrat dalam suatu
sampel dapat diukur secara akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mari kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat dari sini, dalam suatu matriks yang kompleks seperti bahan pangan, ya, seringkali karbohidrat itu bercampur dengan komponen yang lain, seperti lemak, protein, atau komponen mikro, ya, seperti mineral, vitamin, atau bioaktif yang lain. Ya, oleh karena itu, sebelum melakukan analisis kuantitatif karbohidrat, biasanya diperlukan suatu tahapan preparasi yang tepat untuk menghilangkan atau memisahkan komponen-komponen yang mengganggu dalam analisa. Ya, ini gambaran diagram preparasinya. Oke. Oke, di sini ada gambar soslet, teman-teman. Ya, ini adalah gambar soslet. Setelah proses pengeringan yang bertujuan untuk menghilangkan kandungan air serta menentukan kadar kelembapan, sampel biasanya akan digiling, ya, direduksi ukuran partikelnya menjadi serbuk yang halus untuk meningkatkan homogenitas dan mempermudah proses ekstraksi serta analisis. Tahapan selanjutnya adalah ekstraksi lemak, yang berarti kita ambil lemaknya, ya, atau kita hilangkan lemaknya, yang dilakukan dengan, ya, proses Soxclad, ya, dengan campuran kloroform metanol 19 banding 1 P/V, ya, dalam ekstraktor Soxclad ini. Campuran ini azeotrop, di mana titik didihnya 54 derajat. Ya, sampel padat itu ditaruh di bagian timbel ini atau filter paper, ya, sampelnya di tengah. Ya, itu digunakan untuk sisanya ini adalah pada timbel ini akan tetap mengandung sisa sampel yang setelah diekstraksi. Kandungannya apa? Dia akan masih mengandung karbohidrat dan komponen yang lain yang tidak larut pada pelarut kloroform metanol. Ya, biasanya, jadi karbohidratnya di mana? Di sampel padatnya. Sedangkan bagian lemaknya di mana? Lemaknya dia akan turun, ya, jadi ini dipanaskan, naik ke atas, didinginkan, turun lagi, hingga, ya, ekstraksi ini berkesinambungan sampai habis. Jadi lemaknya akan di larutan bawahnya, di solvennya. Jadi bagian yang mengandung lemak atau lipofilik akan yang telah dilarutkan oleh pelarut organik. Jadi melarut di larut organik, kloroform dan metanol. Jadi lipid dari sampel akan terekstraksi menjadi pelarut, sedangkan karbohidratnya akan tetap di posisi residu atau di sampelnya. Kita lanjut dulu. Setelah tahap ekstraksi lemak dalam Soxclad selesai, preparasi sampel berlanjut dengan ekstraksi karbohidrat, di mana kita menggunakan 80% etanol panas menggunakan reflux. Ekstraksi karbohidrat etanol, ya, ini biasanya untuk mengekstrak karbohidrat sederhana, ya, seperti monosakarida, ya, glukosa, fruktosa, disakarida, sukrosa, laktosa, atau oligosakarida. Proses ini menambahkan 80% etanol panas, ya, ke dalam sampel yang bebas lemak tadi, yang sudah bebas lemak. Perlakuannya dilakukan dalam reflux, biasanya dilakukan selama 1 jam lalu didinginkan dan disaring. Ya, ada penambahan kalsium karbonat, ya, yang digunakan untuk menetralkan asam, yang dimana kemungkinan ada sampel yang bisa terdegradasi atau menghindari degradasi dari gula selama ekstraksi ini. Jadi kita bisa tetap berubah menjadi monosakarida, disakarida, atau oligosakarida. Jadi prinsipnya adalah di mana rantai pendek, ya, itu akan larut dalam etanol panas ini 80%, dan sedangkan polisakarida, ya, dan protein tidak larut dalam etanol, tersisa dalam residu padatnya. Jadi kita akan ambil bagian yang
etanol panas itu yang mengandung monosakarida atau oligosakarida, karbohidrat konten. Ya, pada proses tadi reflux itu penting untuk memastikan semua karbohidratnya dapat diekstraksi dan telah dikeluarkan dari matriks. Ya, setidaknya kita melakukannya 2 kali. Ya, 2 kali atau jadi sudah direflux 1 jam, dipanaskan, disaring, lalu direflux kembali 2 kali, teman-teman. Jadi terus jika ada sampel yang dengan keasaman tinggi seperti buah gitu atau pH rendah, ya penting untuk menambahkan tadi kalsium karbonat ya dalam bentuk bubuk ya. Jadi kita tertulis precipitated kalsium karbonat ya, kalsium karbonat precipitated itu adalah dalam bentuk atau dalam bentuk suspensi sehingga menjaga kestabilan dari mungkin sukrosa. Oke, setelah proses ekstraksi etanol, ya selain karbohidrat juga mengandung abu, teman-teman, atau asam organik, asam amino, dan peptida yang berukuran kecil. Karena itu, monosakarida atau oligosakarida akan bersifat netral. Ya, sedangkan kontaminasi yang bermuatan tersebut dapat dipisahkan ya. Teknik yang dipakai adalah teknik pertukaran ion exchange. Jadi seperti kita membuat aquadem. Jadi yang ion atau bermuatan positif ya ada kation ya, satunya anionnya. Jadi ada ion exchange. Jadi kontaminasi yang bermuatan negatif seperti asam organik, pigmen, peptida akan ditangkap oleh anion exchange atau resin anion exchange. Ya, perlu catatan, resin kuat pada dalam bentuk hidroksida tidak dapat digunakan, teman-teman, karena dapat mengabsorpsi atau mengisomerisasi gula bereduksi sehingga menyebabkan perubahan struktur karbohidrat. Ya, sehingga yang dipakai apa? Resin anion pertukaran lemah. Oke, alternatif ini juga. Selain pertukaran ion, kontaminasi juga dapat dihilangkan dengan metode yang pengendapan atau precipitasi dengan garam PD2+ atau garam timbal, membentuk endapan dengan asam organik seperti asam amino, polifenol. Namun perlu diketahui kelebihan PD2+ ini harus dipastikan tidak ada ya, dengan kita butuh ya seperti anionnya terutama oksalat, fosfat ya sebelum kita melakukan analisis lanjutan. Oke. Setelah ini masuk ke pemurnian. Jadi tadi kan etanolnya cukup banyak ya Mas Ian. Untuk menghilangkan pelarut etanol tadi yang 80% tadi kita uapkan. Salah satunya dengan kita harus mencari suhu yang lebih rendah yaitu rotary evaporator dalam suhu 45 sampai 50 derajat. Hal ini untuk menghindari karamelisasi ya, bisa jadi kalau gula menjadi karamel atau perubahan struktur dari gula. Ya, setelah penguapan, residu ini tersisa dari fraksi karbohidrat yang dalam bentuk larutan yang cukup pekat. Ya, mungkin masih mengandung sedikit air. Ya, pemekatan yang lain bisa dilakukan lebih lanjut ketika ya kalau kita nggak mau memakai rotary evaporator, kita bisa pakai freeze drying, yaitu pengeringan beku yang mendapatkan karbohidrat dalam bentuk padat. Ya, mungkin demikian ya pembahasan kita pada video kali ini mengenai klasifikasi karbohidrat, analisis kualitatif dan tahapan preparasi untuk kuantitatif. Pemahaman terkait ini cukup penting ya, sangat penting untuk sebelum kita masuk ke metode yang lebih mendalam ya pada periode pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi tatap muka. Ya, silakan manfaatkan kesempatan itu untuk bertanya, berdiskusi dan menggali lebih lanjut ya terkait konsep yang kita bahas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.